Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Ramadan. Saya Kapi Kaudan. Saya Sofia Firdaus. Saya Fahri Akbar. Kami dari kelompok 4 Informatika akan menjelaskan materi tentang topologi WLAN, Wireless Local Area Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofia Firdaus. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari WLAN. WLAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network, yaitu jaringan komputer yang menggunakan teknologi nirkabel tanpa kabel untuk menghubungkan perangkat-perangkat dalam suatu area terbatas, seperti di rumah, kantor, atau area publik. WLAN menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data antara perangkat. Penjelasan lebih detailnya, teknologi nirkabel, WLAN menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data antara perangkat, sehingga tidak memerlukan kabel untuk menghubungkan perangkat ke jaringan. Area terbatas, WLAN digunakan dalam area yang terbatas seperti dalam satu gedung, kampus, atau area publik tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retna Devlina Herawati dari kelas 11 F32. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian atau sejarah dari WLAN, Wireless Local Area Network. Sejarah WLAN dimulai pada akhir 1970 dengan pengembangan awal oleh IBM dan Hewlett Packard. Pada tahun 1991, kelompok kerja IEEE membentuk dasar-dasar standar baru. Meskipun standar pertamanya masih bekerja dengan standar PRA 802.11. Pada tahun 1997, IEEE merilis WLAN pertama, yaitu IEEE 802.11 yang bekerja pada frekuensi 2.4 GHz dan memungkinkan kecepatan data hingga 2 Mbps. Merek dagang Wi-Fi kemudian diperkenalkan oleh Wi-Fi Alliance pada tahun 1999 untuk mempopulerkan teknologi ini. Sekian sejarah WLAN dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komponen dalam infrastruktur WLAN. 1. Access point atau titik akses adalah komponen utama wireless LAN. Tugas perangkat ini adalah mengubah impuls analog menjadi digital sehingga dapat dikirimkan wireless LAN pada PC desktop atau seluler. Wireless LAN interface dipasang dan berfungsi untuk merekam sinyal. Personal Computer Memory Card International Association adalah perangkat yang banyak digunakan dan dapat dibeli sebagai kartu PCI atau USB. 3. Antena. Antena adalah perangkat eksternal yang digunakan untuk propagasi sinyal. Anda dapat memanfaatkan komponen opsional ini sebagai penambah sinyal. 4. Perangkat komputer. Titik akhir mencakup komputer, perangkat seluler, printer, dan perangkat keras lain yang digunakan untuk terhubung ke jaringan. Kelebihan wireless LAN. Teknologi wireless LAN memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan jaringan kabel. Berikut beberapa kelebihan dan keuntungan yang bisa Anda dapatkan. 1. Jangkauan yang diperluas. Jaringan nirkabel seperti ini memungkinkan komputasi dapat dilakukan di mana saja, baik di dalam maupun di luar ruangan. 2. Mobilitas yang lebih tinggi. Anda tidak akan dibatasi pada jarak tertentu untuk mengakses jaringan. Selama masih berada dalam area yang dijangkau oleh sinyal, Anda bisa menggunakan jaringan tersebut dari mana saja. Dibandingkan jaringan kabel, teknologi ini menawarkan mobilitas yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan produktivitas Anda, memudahkan Anda untuk menyelesaikan pekerjaan tanpa harus repot dengan masalah kabel. 3. Fleksibilitas perangkat. Salah satu kelebihan dari LAN adalah jaringan yang mendukung penggunaan berbagai perangkat, mulai dari komputer, smartphone, tablet, gaming system, hingga perangkat LOT. Penggunaan jaringan ini juga lebih fleksibel karena Anda bisa menggunakan jaringan kabel. Umumnya perangkat harus diam di satu tempat, namun wireless LAN lebih fleksibel karena Anda masih bisa menggunakannya di berbagai tempat di dalam cakupan jaringan tersebut. 4. Instalasi dan pengelolaan lebih mudah. Kelebihan LAN yang dibandingkan jaringan kabel adalah membutuhkan lebih sedikit peralatan fisik.
Hal ini dapat menghemat biaya, waktu, dan tenaga dalam proses pemasangan instalasi jaringan lebih mudah dan praktis tanpa perlu memasang kabel yang rumit. Penggunaan jaringan ini juga lebih mudah karena umumnya di setiap smartphone dan laptop sekarang sudah terpasang receiver atau untuk yang menangkap sinyal. Pengolahan jaringan juga relatif lebih murah karena perangkat fisik yang digunakan lebih sedikit. Kekurangan utama sistem topologi WLAN atau Wireless Local Area Network meliputi masalah keamanan yang lebih rentan dibandingkan jaringan kabel. Seperti yang kita ketahui, jaringan wireless atau yang menggunakan gelombang radio ya, tanpa jaringan kabel itu lebih rentan untuk terkena serangan malware dan kebocoran data, disebabkan karena jaringan tersebut tidak tersambung secara langsung menggunakan perangkat keras tetapi menggunakan gelombang radio. Nah, kemudian jangkauan sinyal yang lebih terbatas dan gangguan sinyal yang dapat mengurangi kualitas dan kecepatan koneksi. Karena wireless ya, jadi topologi WLAN ini gampang terganggu jaringannya. Jadi untuk kalian yang menggunakan topologi LAN kemudian sedang bermain game itu contohnya adalah terkena jumping, itu peningkatan ping secara tidak konsisten ya. Ini dikarenakan topologi LAN itu gampang terganggu ya sinyalnya dan jangkauannya lebih terbatas karena ya jaringannya local area network, jadi ada batasannya. Terus kemudian selain itu kapasitas bandwidth yang terbatas, tergantungan pada sumber daya listrik dan biaya awal yang relatif tinggi juga menjadi kelemahannya. Makanya topologi WLAN ini jarang digunakan di tempat-tempat berbasis yang membutuhkan ini tingkat internet yang stabil dan juga penggunaan yang secara besar. Contohnya adalah lab sekolah kita itu sebelumnya menggunakan WLAN, kemudian diubah menjadi LAN. Kalian tahu kalau kabel LAN itu yang di belakang komputer ada colokan warna-warni, yaitu kabel fiber optik itu untuk topologi LAN. Nah, sedangkan yang WLAN ini seperti WiFi di rumah kalian ya, WiFi yang di tembok itu namanya WLAN. Itu kekurangannya seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi, topologi adalah cara untuk membentuk suatu elemen dalam suatu sistem. Yang arti dari topologi biasanya berbeda tergantung konteksnya. Secara tidak langsung, WLAN atau Wireless Local Area Network bukanlah jenis topologi. Tetapi, WLAN menggunakan topologi jaringan tertentu dalam pengaturannya. Contohnya, WLAN ini menggunakan topologi jaringan infrastruktur. Dan dalam infrastruktur ini yaitu adanya namanya AP atau access point sebagai pusat seperti hub dan semua perangkat nirkabel, laptop, HP, dan lain-lain. Yang kedua ada namanya topologi ADHOC, perangkat saling terhubung langsung satu sama lain tanpa access point. Bisa dibilang ini mirip dengan topologi mesh atau peer-to-peer karena setiap perangkat bisa saling berkomunikasi langsung. Kesimpulannya adalah WLAN solusi jaringan yang praktis di era modern. Kita bisa terhubung kapan saja dan di mana saja tanpa terikat oleh kabel. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.